Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor Season 3 episode 10, di mana kali ini kita diperlihatkan Dr. Murphy akan bertemu dengan ayahnya yang sebentar lagi akan mati. Bagaimanakah Dr. Murphy akan menentukan sikapnya kepada ayahnya sendiri yang sering memukulnya saat Dr. Murphy masih kecil? Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya Dr. Glassman sedang bersama dengan Dr. Murphy. Dr. Glassman menasihati Dr. Murphy agar Dr. Murphy mau menemui ayahnya yang sebentar lagi akan mati karena ayah Dr. Murphy terkena kanker pankreas. Di sini kita diberitahu jika ayah Dr. Murphy bernama Ethan dan ibu Dr. Murphy bernama Mercy. Dr. Murphy mengatakan jika dirinya mau menemui Ethan asalkan Dr. Glassman menemaninya. Tidak hanya itu, ternyata Dr. Murphy juga ingin jika dirinya ditemani oleh Lea. Sean, how long have you been dating Carly? I don't want to bring Carly. I want to bring Leah. Dr. Glassman tidak setuju dengan hal itu karena menurutnya ini adalah urusan keluarga Dr. Murphy dan Lea atau siapapun tidak berhak untuk ikut campur. Namun karena Dr. Murphy tidak mau menemui Ethan jika Lea tidak ikut, akhirnya Dr. Glassman menyetujuinya. Dr. Glassman yang masih tidak mau jika Lea ikut meminta agar Lea tetap di apartemennya saja karena Lea tidak tahu apapun tentang keluarga Dr. Murphy. Lea menjelaskan jika sebenarnya dirinya tidak mau ikut, namun karena Dr. Murphy adalah teman baiknya dan terlihat jika Dr. Murphy butuh dukungan, maka Lea memutuskan untuk ikut menemani Dr. Murphy. Dr. Glassman dan Lea pun berdebat panjang dan ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba saja datang Dr. Murphy dan meminta mereka semua untuk cepat bersiap-siap. Akhirnya mereka bertiga berangkat ke tempat Ethan dan Mercy berada. Namun sesampainya di sana, tiba-tiba Dr. Murphy mengatakan jika dirinya tidak mau bertemu dengan Ethan. Dr. Glassman berusaha untuk membujuk Dr. Murphy, namun Dr. Murphy tetap kekeh dengan keputusannya dan mulai tidak terkendali saat melihat Mercy. Akhirnya Dr. Glassman memutuskan untuk pergi dari rumah Ethan dan Mercy agar Dr. Murphy bisa menenangkan diri terlebih dahulu. Lalu kita diperlihatkan mereka bertiga menginap di sebuah hotel agar Dr. Murphy bisa menenangkan diri terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Ethan. Setelah Dr. Murphy tenang, ternyata Dr. Murphy ingin pergi ke pemakaman Steve. Akhirnya Dr. Murphy pergi ke pemakaman Steve dan tentu saja ditemani oleh Lea dan Dr. Glassman. Di sini Dr. Glassman mencoba menasihati Dr. Murphy kembali agar Dr. Murphy mau bertemu dengan Ethan. Namun Lea berpendapat jika Dr. Murphy tidak usah memaksakan diri jika Dr. Murphy tidak bisa memaafkan Ethan, apalagi mengingat perlakuan Ethan kepada Dr. Murphy saat Dr. Murphy masih kecil. Saat mereka berdua sedang memberikan saran kepada Dr. Murphy, tiba-tiba saja Dr. Murphy mengingat masa lalunya saat dimana Steve dimakamkan. Setelah Steve dimakamkan, Dr. Murphy tidak mau pulang bersama dengan Ethan karena Dr. Murphy takut jika dirinya akan dipukuli lagi oleh Ethan. Dr. Glassman yang melihat hal itu langsung membawa Dr. Murphy untuk tinggal bersamanya. Setelah mengingat semua kenangannya itu, akhirnya Dr. Murphy memutuskan untuk menemui Ethan. Lalu kita diperlihatkan mereka bertiga telah bertemu dengan Ethan dan Mercy. Ethan langsung meminta maaf kepada Dr. Murphy atas semua kesalahannya. Ethan menjelaskan jika dirinya sangat merasa menyesal karena telah memukul Dr. Murphy, namun sebenarnya Ethan sangat mencintai Dr. Murphy. Tidak hanya itu, Ethan juga kini merasa bangga karena Dr. Murphy telah menjadi orang yang sangat sukses. Dr. Murphy yang telah memendam kekesalannya kepada Ethan langsung mengatakan jika Ethan adalah orang jahat yang suka mabuk sambil memukuli dirinya. Dr. Murphy semakin tidak terkendali dan menyalahkan Ethan atas kematian Steve. Tidak hanya itu, Dr. Murphy juga mengatakan jika dirinya tidak peduli Ethan sekarat dan langsung meninggalkan Ethan. Dr. Glassman, Dr. Murphy dan Lea pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke bar. Dr. Murphy ternyata berusaha menganalisa penyakit dari Ethan, namun hasil sia-sia karena Ethan benar-benar tidak bisa diselamatkan dan akan mati beberapa hari lagi. Dr. Glassman yang mendengar hal itu tentu merasa jika Dr. Murphy masih peduli dengan Ethan dan mengajak Dr. Murphy pergi menemui Ethan esok hari. Namun di sisi lain, Lea terlihat tidak setuju dan malah mengajak Dr. Murphy untuk berenang di sebuah danau. Dr. Murphy memutuskan untuk pergi bersama Lea untuk berenang di sebuah danau. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy sedang ingin berenang dengan Lea, namun ternyata Dr. Murphy tidak ingin berenang karena dirinya sangat takut jika kakinya kotor terkena lumpur. Akhirnya Lea saja yang berenang sedangkan Dr. Murphy menunggu Lea di pinggir danau.
Namun Lea berpura-pura tenggelam sehingga Dr. Murphy membuka sepatunya dan berniat menolong Lea yang membuat kaki Dr. Murphy kotor. Dr. Murphy yang mengetahui jika Lea hanya berpura-pura sangat kesal karena kakinya menjadi kotor dan memutuskan untuk kembali ke hotel untuk membersihkan kakinya. Saat Dr. Murphy ingin membersihkan kakinya, Dr. Murphy mengingat kembali masa lalunya, di mana saat itu Ethan, Steve, dan Dr. Murphy ingin pergi untuk berburu namun mereka harus menyeberangi sebuah sungai dangkal. Namun Dr. Murphy tidak mau menyeberang karena takut jika kakinya kotor dan Dr. Murphy juga tidak mau digendong untuk menyeberang sehingga Ethan bingung agar Dr. Murphy mau menyeberang. Ethan yang tidak punya pilihan lain langsung menggendong Dr. Murphy dan tentu saja Dr. Murphy berusaha melepaskan diri sambil memukul-mukul Ethan. Akhirnya Ethan berhasil membawa Dr. Murphy ke seberang sungai namun terlihat Ethan berdarah akibat terkena cakaran Dr. Murphy. Dr. Murphy yang mengingat kejadian itu sedikit luluh dengan kebaikan Ethan. Di sisi lain, kita diperlihatkan Dr. Glassman menemui Lea. Dr. Glassman terlihat sangat kesal dengan Lea karena Dr. Glassman merasa Lea hanya membuat Dr. Murphy semakin membenci Ethan. Lea menjelaskan jika Ethan memanglah sangat jahat, sedangkan Mercy hanya diam saja saat Dr. Murphy dipukuli. Lea berpendapat jika Dr. Murphy tidak mempunyai kewajiban untuk memaafkan Ethan hanya karena Ethan sekarat. Dr. Glassman mencoba menasihati Lea jika semua orang tua itu pasti pernah melakukan kesalahan kepada anaknya. Dr. Glassman menjelaskan jika Ethan hanya salah satu orang tua yang juga memiliki kesalahan dan yang diinginkan Ethan saat ini hanya belas kasihan. Dr. Glassman pun langsung meninggalkan Lea. Esoknya mereka sarapan dan bersiap untuk kembali ke apartemen Dr. Murphy karena Dr. Murphy memutuskan untuk tidak menemui Ethan kembali. Namun saat mereka sarapan tiba-tiba saja datang Mercy menemui mereka dan ingin berbicara empat mata dengan Dr. Murphy. Mercy meminta maaf kepada Dr. Murphy dan mengakui jika dirinya tidak becus menjadi orang tua. Mercy juga mengakui jika Dr. Glassman adalah orang yang sangat hebat yang dapat mengerti Dr. Murphy. Mercy pun langsung memeluk Dr. Murphy dan mengatakan jika Mercy sangat mencintai Dr. Murphy. Mercy pun memutuskan untuk pulang dan meninggalkan Dr. Murphy. Dr. Murphy yang mulai luluh akhirnya memutuskan untuk menemui Ethan kembali. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy, Lea, dan Dr. Glassman menemui Mercy dan Ethan. Dr. Murphy dengan sangat sedih mengatakan jika dirinya sudah memaafkan Ethan atas sikapnya di masa lalu. Namun di sini Ethan tiba-tiba saja mengatakan jika Dr. Murphy adalah manusia lemah. Tidak hanya itu, Ethan juga mengatakan jika bukan dirinya penyebab kematian Steve, tapi Dr. Murphy lah yang telah membuat Steve mati. Ethan semakin liar dan memaki-maki Dr. Murphy. Dr. Glassman yang melihat hal itu langsung membawa Dr. Murphy pergi dan kembali ke hotel. Di hotel, Dr. Murphy terlihat sangat sedih dan mulai tidak bisa mengendalikan dirinya sambil memukul-mukul kaki dan kepalanya. Lea yang mendengar suara berisik dari kamar Dr. Murphy langsung masuk ke kamar Dr. Murphy. Lea yang melihat Dr. Murphy sangat stres langsung memeluk Dr. Murphy dan terlihat jika Dr. Murphy mulai tenang. Di sini juga kita diberitahu jika Ethan telah mati setelah beberapa jam ketika Dr. Murphy pergi dari tempat Ethan. Di sisi lain kita diperlihatkan Dr. Melendez bertemu dengan Dr. Brown di tempat gym, di mana Dr. Brown kini mencoba menghilangkan rasa kehilangannya dengan cara yang lebih baik yaitu nge-gym. Saat mereka berdua sedang berbincang-bincang, tiba-tiba saja seorang atlet rugby profesional bernama Kalman terjatuh akibat mengangkat beban terlalu berat. Dr. Melendez dan Dr. Brown langsung menghampirinya dan membawa Kalman ke rumah sakit. Lalu kita diperlihatkan Kalman sedang dilakukan CTI oleh Dr. Brown, Dr. Resnick, dan Dr. Parr. Dari hasil CTI terlihat jika Kalman mengalami patah pada tulang punggung sehingga terjadi kelumpuhan pada area punggung sampai kaki. Lalu kita diperlihatkan para dokter bertemu dengan dokter ahli bedah pribadi Kalman yang bernama Peter. Para dokter menjelaskan jika Kalman mengalami patah tulang punggung kepada Peter. Peter yang mendengar hal itu ingin melakukan pengobatan Riluzole. Pengobatan Riluzole ini biasa dilakukan untuk cedera tulang punggung kepada atlet profesional agar cepat pulih dan dapat bertanding lagi. Para dokter menolak pengobatan Riluzole karena sangat beresiko syaraf menjadi rusak. Tidak hanya itu, para dokter menyarankan agar dilakukan pembedahan biasa dan menjalankan protokol infus, maka resiko kerusakan syaraf akan terhindar. Namun masalahnya pengobatan yang ditawarkan para dokter ini tidak langsung pulih sehingga Kalman tidak bisa langsung bermain rugby. Para dokter dan Peter pun berdebat panjang sehingga mereka memutuskan agar Kalman lah memilih mau dilakukan operasi oleh siapa dan metode pengobatan apa. Saat ditanyakan kepada Kalman, ternyata Kalman lebih memilih pengobatan yang disarankan oleh para dokter. Akhirnya pembedahan pada Peter pun dilakukan dan tentu saja pembedahan itu berhasil dengan sangat sempurna. Lalu kita diperlihatkan Kalman sadarkan diri setelah dilakukan pembedahan. Para dokter menjelaskan jika Kalman kini dalam proses penyembuhan dan kemungkinan besar dalam waktu dekat Kalman sudah dapat bermain rugby lagi. Namun ternyata Kalman terlihat tidak senang dengan hal itu dan mengatakan jika dirinya tidak mau bermain rugby lagi.
Kalman menjelaskan jika dirinya memang sengaja mematahkan tulang punggungnya sendiri dengan cara mengangkat beban yang sangat berat. Tidak hanya itu, ternyata Kalman memilih para dokter untuk melakukan pembedahannya karena dia mengira jika para dokter hanya akan membuat dirinya tidak lumpuh lagi, namun dirinya tetap tidak bisa bermain rugby. Kalman menjelaskan jika dirinya sebenarnya sangat tidak suka rugby, namun karena ibunya selalu memaksa dirinya menjadi pemain rugby, akhirnya dirinya menurutinya. Semua keluarga Kalman menggantungkan hidupnya kepada Kalman, sehingga Kalman terus menjadi pemain rugby untuk menghidupi keluarganya walaupun sebenarnya Kalman sangat tidak suka bermain rugby. Mendengar hal itu, para dokter hanya bisa terdiam dan memutuskan untuk meninggalkan Kalman. Namun ternyata Dr. Brown kembali lagi dan mengatakan jika Kalman harus berani jujur kepada ibunya jika Kalman tidak suka bermain rugby. Kalman tidak mau melakukan hal itu karena menurut Kalman semua itu percuma karena dia mengira ibunya pasti menolak hal itu dan tetap menginginkan Kalman bermain rugby. Dr. Brown mengatakan jika ibunya pasti mengabulkan permintaan Kalman jika Kalman mau berbicara. Menurut Dr. Brown, ibunya Kalman tidak mungkin menolak setelah mengetahui jika Kalman telah mematahkan tulang punggungnya dengan sengaja hanya karena tidak mau bermain rugby. Kalman pun menyetujui pendapat Dr. Brown. Lalu kita diperlihatkan Kalman berbicara kepada ibunya jika dirinya tidak mau lagi bermain rugby dan menjelaskan semua yang terjadi pada dirinya. Ibunya yang mendengar hal itu akhirnya menyetujuinya dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, komen, dan share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!